Pernahkah kamu mendengar tentang wahana antariksa Philae dan perjalanan liarnya di komet bernama 67P pada tahun 2014? Seharusnya pendaratan Philae berjalan mulus, tapi ada yang tidak beres saat beberapa bagian dari wahana ini gagal menyala dan Philae memantul ke permukaan komet seperti bola karet. Kejadiannya seperti adegan di film kartun. Untungnya, Philae berhasil mengirimkan sinyal kembali ke bumi, mengonfirmasi bahwa ia masih bekerja, tapi tidak ada yang tahu di mana ia. Selama hampir 2 tahun, Philae masih menjadi misteri hingga foto-foto baru dari wahana di dekatnya mengungkap posisi Philae yang janggal. Berbaring miring dengan kaki-kaki seperti laba-laba di udara, terjepit di celah bayangan di komet 67P. Ini jadi makin menarik. Data Philae menunjukkan bahwa Philae melakukan pendaratan kedua yang berlangsung selama 2 menit, dan para ilmuwan tidak tahu di mana itu terjadi. Kejadiannya seperti permainan petak umpet kosmik. Yuhu! Seorang ilmuwan planet dari Badan Antariksa Eropa mengatakan bahwa Philae menyisakan satu misteri terakhir yang menunggu untuk dipecahkan. Kabar baiknya, para ilmuwan berhasil menemukan lokasi pendaratan kedua Philae dan mempelajari lebih lanjut tentang permukaan komet 67P. Ternyata, ketika Philae menabrak permukaan 67P, Philae mengikis lapisan debu dan puing-puing sedalam 25,4 cm di permukaan 67P, sehingga menyingkap bagian dalam komet yang berupa es. Es tersebut sangat terang sehingga tim bisa melihatnya bahkan dalam gambar yang diambil hampir 2 tahun setelah kecelakaan Philae. Rasanya seperti menemukan harta karun yang tersembunyi jauh di dalam perut komet. Oh, masih ada lagi. Waktu tabrakan memungkinkan para ilmuwan untuk menghitung seberapa lembut interior komet 67P. Dengan menganalisis data dari magnetometer yang ada di dalam Philae, para ilmuwan melihat adanya lonjakan yang signifikan pada saat pendaratan kedua. Lonjakan tersebut berlangsung selama sekitar 3 detik dan tim menyimpulkan bahwa interior komet itu selembut salju yang baru turun. Bayangkan, sebuah komet dengan bongkahan-bongkahan yang lebih lembut daripada buih di atas cappuccino. Setelah para ilmuwan planet memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik fisik komet, mereka bisa merencanakan misi di masa depan dengan lebih pasti. Dan disitulah hal yang paling menarik. Harapan untuk proyek masa depan bernama Ambition adalah mengembalikan sampel yang disimpan secara kriogenik dari interior komet ke bumi untuk pertama kalinya. Pendarat Philae mungkin tidak melakukan pendaratan yang mulus, tapi pendaratannya memberikan petualangan kosmik yang liar dan aneh. Jika berbicara tentang komet, mungkin bintang utama dalam dunia komet adalah komet Halley. Sebagai komet periodik, komet ini mengunjungi bumi setiap 75 tahun sekali, yang berarti kamu berkesempatan melihatnya 2 kali seumur hidup. Terakhir kali komet ini melintas pada tahun 1986, dan komet ini baru akan kembali lagi pada tahun 2061. Komet ini dinamai menurut nama astronom Inggris Edmund Halley, yang menyadari bahwa 3 komet yang terlihat pada tahun 1531, 1607, dan 1682 adalah komet yang sama yang kembali lagi dan lagi. Edmund Halley memprediksi bahwa komet tersebut akan kembali pada tahun 1758, dan komet ini dinamai menurut namanya, meskipun dia tidak hidup untuk melihatnya. Komet Halley pertama kali terlihat pada tahun 239 sebelum Masehi, dan para astronom Asia kuno yang saat itu baru sedikit mencatat perjalanannya dalam kronik mereka. Saat itu, orang-orang percaya bahwa komet adalah pertanda bencana atau perubahan besar, tapi kita sudah tahu lebih banyak sekarang. Pada tahun 1900-an, penulis Mark Twain bergurau bahwa dia datang bersama komet Halley pada tahun 1835 dan dia berharap untuk pergi bersamanya. Dia meninggal sehari setelah pendekatan terdekat komet tersebut pada tahun 1910. Wow! Komet Halley-Bopp juga menarik perhatian pada tahun 1997. Komet ini sangat terang sehingga orang bisa melihatnya dengan mata telanjang selama sekitar 1,5 tahun, terutama di belahan bumi utara. Komet ini bahkan 1000 kali lebih terang daripada komet Halley. Bahkan, orang-orang di daerah yang memiliki banyak cahaya seperti Chicago dapat melihat sekilas ekornya yang berwarna biru dan putih. Komet Halley-Bopp ditemukan oleh Alan Hale di New Mexico dan Thomas Bopp di Arizona. Mereka sedang memandangi langit dan tiba-tiba melihat objek kabur di dekatnya yang sebelumnya tidak ada di sana.
Para astronom juga sangat antusias dengan peristiwa ini. Mereka menggunakan teleskop untuk mempelajari komet ini saat mendekat, dan NASA bahkan menggunakan teleskop luar angkasa Hubble untuk mengintipnya dengan lebih baik. Inti komet Hale-Bopp sangat besar, sekitar 30 hingga 40 km, dan ada banyak debu yang keluar darinya. Berbicara tentang Hale-Bopp, lagu pop Mbop oleh Hanson bersaudara menjadi hit di seluruh dunia pada tahun yang sama, di tahun 1997. Apakah ada hubungannya? Sekitar 5.000 tahun yang lalu, sebuah komet lain melintas di dekat matahari dan memberikan pertunjukan bagi peradaban di Eurasia dan Afrika Utara. Sayangnya, pengunjung misterius ini tidak tercatat dalam catatan sejarah, tapi para ilmuwan punya cara licik untuk mengetahuinya. Masuklah komet Atlas atau C2019Y4 yang memulai debutnya pada tahun 2020. Sayangnya, Atlas menemui ajalnya ketika pecah menjadi hujan fragmen es. Tapi dalam sebuah penelitian baru yang menggunakan teleskop Hubble milik NASA, para astronom menemukan kalau Atlas merupakan pecahan dari komet purba yang sudah hancur sejak 5.000 tahun lalu. Ini seperti reuni keluarga. Keluarga komet bukanlah hal yang aneh, dan salah satu contoh yang paling terkenal adalah komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping dan jatuh ke Jupiter pada tahun 1994. Namun Atlas sedikit aneh. Komet ini pecah ketika berada jauh dari matahari, dan ini aneh karena seharusnya komet ini pecah ketika berada pada lintasan terdekatnya dengan matahari. Bagaimana Atlas bisa selamat dari lintasan terakhirnya 5.000 tahun lalu? Dengan mengamati pecahnya pecahan-pecahan komet, para ilmuwan bisa mempelajari lebih lanjut bagaimana komet induk disatukan. Dan mereka menemukan bahwa salah satu pecahan Atlas hancur dalam hitungan hari, sedangkan pecahan lainnya bertahan selama berminggu-minggu. Hal ini menunjukkan kalau bagian inti komet lebih kuat daripada bagian lainnya. Tapi, alasan kenapa ia bisa hancur masih menjadi misteri. Bisa jadi karena gaya sentrifugal, atau bisa juga karena es yang sangat mudah menguap yang meledakkan potongan itu seperti kembang api. Satu hal yang pasti, saudara Atlas yang masih hidup tidak akan kembali sampai abad ke-50. Jadi, sampai saat itu tiba, kita harus puas mengagumi keindahan langit malam yang lain. Kisah lucu berikutnya adalah tentang sekelompok astronom di Pulau Maui. Suatu malam, mereka sedang bersantai dan memandangi bintang-bintang dengan teleskop mewah mereka ketika tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang aneh. Itu adalah sebuah komet, tapi bukan komet biasa. Komet yang satu ini melaju dengan sangat cepat dan memiliki bentuk yang sangat aneh. Saking anehnya, mereka mengira komet itu mungkin sebuah pesawat ruang angkasa dari luar planet kita. Mereka menamainya Oumuamua, yang berarti pembawa pesan dari jauh yang tiba lebih dulu dalam bahasa Hawaii. Nah, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah mereka menemukan peradaban baru yang hidup di luar angkasa? Ya, tidak juga. Tapi apa yang mereka temukan cukup keren. Ketika melewati tata surya kita, komet biasanya melaju dengan cepat karena gravitasi matahari dan debu di permukaannya. Tapi, Oumuamua terlalu kecil untuk memiliki debu di permukaannya. Jadi ia tidak memiliki lingkaran cahaya seperti komet-komet lainnya. Jadi, apa yang menyebabkan Oumuamua melaju lebih cepat? Salah satu kemungkinannya adalah karena adanya efek aneh di mana benda-benda kecil seperti asteroid menyerap foton dari matahari dan memancarkannya kembali dalam bentuk surai pendorong. Tapi, efek itu terlalu kecil untuk menjelaskan percepatan Oumuamua. Hal ini menyisakan 3 kemungkinan penjelasan: tenaga penggerak yang disediakan oleh nitrogen, karbon monoksida, atau hidrogen molekuler. Dan coba tebak, salah satu teori mengatakan bahwa Oumuamua kaya akan air yang terdiri dari hidrogen dan oksigen. Beberapa orang percaya bahwa sebelum komet memasuki tata surya kita, airnya membeku menjadi es yang dikenal sebagai kondisi amorf. Jenis es ini berpori dan dihiasi oleh kantong-kantong, seperti celana jeansku. Teori ini kemudian mengatakan bahwa radiasi kosmik menyebabkan sebagian hidrogen dalam molekul air terlepas, terkumpul di pori-pori seperti bahan bakar dalam tangki bahan bakar kecil. Ketika Oumuamua memasuki tata surya bagian dalam, ia mungkin menghangat sehingga es berubah menjadi kristal yang pada dasarnya menutup kantong-kantong tersebut dan memaksa hidrogen keluar dari komet. Hal ini mungkin memberikan dorongan yang bisa menjelaskan percepatan. Jika teori ini benar, maka tidak ada yang namanya tetangga kosmik. Yang ada hanyalah ilmu pengetahuan yang sangat keren. Aloha!